Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya ibadallah, isma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak beserta ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur. Alhamdulillah, pada kesempatan petang menuju malam ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan sisa usia dan masih diberikan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, sehingga kita pada saat ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah langkah dan upaya kita agar kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari sahabat Ka'ab. An Ka'bin qala, dari Ka'ab dia berkata, Innallaha ikhtara sa'atil laili wan nahar faja'ala minhunna as-salawatil maktubata wa khataral ayyama faja'ala minhunna al-jumu'ata wa khatara syuhura faja'ala minhunna syahra ramadana wa khatara layaliya faja'ala minhunna laylatal qadri wa khataral biqa'a faja'ala minha al-masajid. Dari sahabat Ka'ab dia berkata, Innallaha ikhtara, sesungguhnya Allah telah memilih sa'atil laili wan nahari, waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Faja'ala minhuna, maka Allah menjadikan di antara waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang sebagai pilihannya adalah as-shalawatil maktubata, waktu untuk melaksanakan sholat yang fardu. Wa khataral ayyama, Allah juga memilih di antara hari-hari mulai dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Faja'ala minhunna, maka Allah menjadikan di antara hari-hari sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-jumu'ata, hari Jumat. Wa khatara syuhura,
Allah juga memilih di antara bulan-bulan. Mulai dari bulan apa Pak dalam Islam? Bulan apa? Muharram, lalu Safar, lalu Rabiul Awal, lalu Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, kemudian Jumadal Tsaniyah, lalu Rajab, terus Sya'ban, kemudian Ramadan, lalu Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Yang kita hafal makan bulan gajian Januari nepikeun ka Desember gitu kan. Maka pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan mulai dari Muharram sampai kepada Zulhijjah, maka Allah memilih bulan yang paling baik sebagai pilihannya, yaitu Syahr Ramadan, bulan Ramadan. Wa khatara layaliya, Allah juga memilih di antara al-layaliya, malam-malam. Ternyata pilihan Allah Subhanahu wa taala jatuh pada Lailatul Qadri sebagai pilihannya, malam Al-Qadar. Wa khatara al-biqa'a, Allah juga memilih di antara al-biqa'a, tempat-tempat yang paling baik. Faja'ala minha al-masajid, maka Allah menjadikan pilihannya yaitu masjid-masjid. Jadi gampang Bapak Ibu semuanya, Allah memilih waktu-waktu sholat, Allah memilih hari-hari Jumat, Allah memilih bulan Ramadan, Allah memilih malam Al-Qadar, Allah memilih tempat adalah masjid. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilih sa'atil laili wan nahari, waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Ternyata pilihan Allah Subhanahu wa taala jatuh pada waktu melaksanakan sholat yang fardu. Kenapa Bapak Ibu semuanya Allah memilih tempat atau memilih waktu itu waktu melaksanakan sholat yang fardu? Kalau tidak salah 3 minggu ke belakang saya telah membahas bahwa ternyata pada waktu kita melaksanakan sholat itulah waktunya kita dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Yang paling dekat keadaan seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika dia sedang melaksanakan sujud. Biasanya Bapak dan Ibu semuanya kapan dilaksanakannya sujud itu? Ya. Ketika dilaksanakan sujud ada sujud tilawah, ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah, kalau tidak salah ada 15 ayat ya. Kemudian ada sujud syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan, ketika kita mendapatkan kegembiraan, sehingga kita langsung saja di sana sujud, tidak perlu untuk wudu terlebih dahulu. Contoh Bapak dan Ibu ya sering memperhatikan, sering melihat tayangan bulu tangkisnya kemarin kan Hendra dan Ahsan, Muhammad Ahsan ya di semifinal mengalahkan orang Cina. Bagaimana Muhammad Ahsan dia melakukan sujud? Di tempat yang kotor tilas sapatu mangga ya bajuna pinuh kunaon kukesang. Nah pada saat itu maka kita disilakan untuk melakukan sujud syukur ya. Kemudian yang ketiga, sujud dilakukan yang paling banyak yaitu ketika kita sedang melaksanakan
Sholat sekurang-kurangnya yang fardu, yang wajib 17 kali 2 berapa kali Pak Bu? 34 kali kita melaksanakan sujud. Nah, pada saat itulah maka Allah merupakan dekat dengan kita semua. Yang kedua, kenapa Allah memberikan kepada kita waktu yang terbaik adalah waktu melaksanakan sholat? Karena pada waktu sholat kita dituntut untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Toha ayat 14 Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini kata Allah. Innani sesungguhnya aku, anallah, aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka hendaklah kamu menyembah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Untuk apa sholat itu? Lidzikri, ternyata kita oleh Allah diingatkan untuk ingat akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa Allah memberikan waktu yang paling baik adalah waktu melaksanakan sholat? Karena pada waktu melaksanakan sholat ternyata Allah menyediakan ampunan buat kita semua untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai kepada mau tidur kembali dengan sholat. Kan di riwayat muttafaq alaih Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, Ara'aitum law anna nahron, nah gitu kan, bagaimana pendapat kalian kalau saja ada suatu sungai, ya, law anna nahron bibabi ahadikum, di depan pintu salah seorang di antara kalian, yagtasilu minhu kullu yaumin khamsamaratin, ya, dia mandi di tempat tersebut sekurang-kurangnya dia mandi 5 kali sehari. Enggak. Hal yabqa min darni syai'un, apakah akan ada kotoran orang tersebut? Kalau para sahabat menjawab, la yabqa min darni syai'un, Rasul, atau tidak akan tersisa kotoran orang tersebut. Maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu biasanya mandi sehari semalam berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Apakah sudah merasa segar? Ya, bagaimana kalau 5 kali saja sehari? Ya, nah. Ya. Nah, ternyata 5 kali sehari tersebut untuk apa? Fadzalika mithlu as-shalawatil khamsi, begitu pula tuh salat yang 5 waktu, yamuhullahu bihinal khotoya, Allah akan menghapus dosa-dosa kita semua dengan 5 waktu tersebut. Nah itulah maka Allah memilih, ternyata waktu yang paling baik adalah waktu untuk melaksanakan sholat. Masih banyak lagi ya, sakitu heulanya eta mah bab salatna gitu. Yang kedua, wahtaral ayyama, Allah juga memilih di antara al-ayyam, hari-hari, maka taja'ala minhunna, Allah menjadikan di antara hari-hari mulai dari hari Ahad sampai hari Sabtu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jatuh pada hari Jumat. Apakah hari-hari yang lainnya jelek? Tidak. Cuman Allah mengistimewakan pada hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari Jumat ada 5 kejadian, ada 5 hal yang sangat fenomenal buat kita semua. Malah Ibnu Majah mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah idun mutaqarrarun fil usbu'i, Id yang diulang-ulang setiap seminggu sekali. Yang menjadi pertanyaan, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ketika datang hari Jumat merasa itu hari raya? Bukan. Merasa hari raya bukan?
Kenapa bapak dan ibu tidak merasa hari raya? Karena itu sering dilakukan. Ya. Malah kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata hari Jumat itu adalah a'dhamu min yaumil adha wal fitri, lebih agung dibandingkan dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu adalah sayyid, penghulunya, rajanya, tuannya di antara hari-hari yang lainnya. Wa a'dhamuha indallah, hari Jumat itu adalah lebih agung menurut Allah. Wa a'dhamuha min yaumil adha wal fitri, malah hari Jumat juga lebih agung menurut Allah dibandingkan dengan Idul Adha atau Idul Fitri. Pertanyaannya, bapak-bapak dan ibu-ibu pernah merasa seperti itu tidak? Tapi kita kadangnya anu paling agung kenaon dirang mah. Idul Adha, Idul Fitri gitu. Kenapa seperti itu? Karena inilah yang diulang-ulang setiap seminggu sekali. Ada apa pada hari Jumat itu? Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi khamsu hilalin, pada hari Jumat ada 5 kejadian yang fenomenal. Ada apa? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqa fihi Adam, Allah telah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Hari bapak-bapak sareng ibu-ibu dilahirkan di tanawan. Emot kene henteu. Emotna di tanawan. Coba dingal dina ieu akte kelahiran di tanawan. Nya, terang orang gitu je. Aya. Yang pertama apa tadi? Khalaqallahu fihi Adam, Allah telah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Yang kedua, wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi, Allah juga yang menurunkan Nabi Adam alaihissalam kemana? Ke bumi pada hari apa? Pada Jumat. Kenapa Allah menurunkan Nabi Adam? Asalnya Adam di mana gitu? Kapan Adam ke asal apa? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Begitu Allah. Ya Adam, wahai Adam, uskun, diam, anta kamu dan siapa? Wa zawjuka dan istrimu. Begitu pula ibu yang disuruh masuk ke surga teh saha? Bapaknya. Tapi ibu-ibu kedah kainawan, kedah kacanak gitu maksudnya kan. Udkhulul jannata, sok anjeun asup ka surga. Terus kumaha? Wa antu wa ajwajukum, jeung pamajikan ataupun pasangan-pasangan aranjeun. Jadi ulah sosoranganan ngan salaki mungkul tapi pamajikan teh dikenaon? Begitu pula Adam, uskun anta wa zawjuka, diam kamu Adam jeung saha dan pasanganmu, ya. Di mana? Di al jannata, silakan makan sesukamu, minum sesukamu, ya. Tapi kata Allah, janganlah kamu sekali-kali mendekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Karena Adam tergoda oleh sang iblis, akhirnya dia mendekati pohon tersebut dan dia memakan, ya, buah yang ada di pohon tersebut. Akhirnya oleh Allah bagaimana kan diusir dari mana? Dari surga. Turun ke mana? Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, turun kamu. Gitu kan eta. Iraha turun apa? Diturunkan ke Allah pada hari Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada apa lagi pada hari Jumat itu?
Wa fi tawaffallahu Adam, Allah juga pada hari Jumat telah mewafatkan Nabi Adam. Sekali lagi, ya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, Allah menurunkan Adam ke dunia pada hari Jumat, Allah juga mewafatkan Adam pada hari Jumat. Wa fihi sa'atun, pada hari Jumat itu merupakan waktu-waktunya diijabah doa kita semua. La yas'alullaha al-'abdu fiha syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman. Tidak ada seorang hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga. Mereka tahu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya selama dia tidak meminta yang haram, kata Allah. Jadi pada hari Jumat merupakan apa? Doa kita akan diijabah. Ya. Dan pada hari Jumat juga merupakan hari penebusan dosa kita semua. Ya. Sekali lagi, kalau waktu sholat itu merupakan ya, penghapusan dosa harian, tapi hari Jumat penghapusan dosa mingguan. Kan cuman kebiasaan di kita kan seperti ini ya. Punten ka bapak-bapak anu biasa Jumatan kan ya. Ngantosan tengah-tengah ada noe kakara datang ke masjid. Ya. Kan datang panggila ti mana datang ka dieu panggila na. Ngan di dieu kumaha? Ngaroko heula. Cicing naon deui panten? Ya, karek oge adan cenah kitu can imam. Padahal bagaimana kata Rasul? Tuh, kata saya bagaimana? Maniktasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Dalam hadis saya dikatakan, guslal janabati, seperti mandi janabat. Tsumma atal jumu'ata, kemudian datang dia ke mau melaksanakan salat Jumat. Ya. Dia malah yang datang panggilanna cicing di juru tukangna mangga teh. Kalau sebagaimana pasallama qudirolahu, kemudian dia sholat semampunya yang disebut dengan sholat intidor, yaitu menunggu imam naik ke mimbar 2 rakaat sok didinya lakukan ku urang. Punten Pak, ketika bapak-bapak datang ke masjid baca Quran di hari Jumat kan baik tidak? Baik tidak? Ya. Baik. Tetapi ketika dia baca Al-Quran kemudian sehingga dia dikeraskan suaranya, orang yang sedang sholat akan terganggu. Saya begitu ente Pak. Bahasa saya mah kumaha? Pasalla maku dirolahu, sok sholat 2 rakaat semampu. Summa ansota, kemudian dia diam mendengarkan siapa? Khatib. Ya. Summa yusolli ma'ahu, kemudian dia sholat bersama imam. Lalu bagaimana? Gufiro, akan diampuni dosanya Jumat yang ini sampai Jumat yang akan datang. Wa fadlu salasati ayyamin, malah ditambah 3 hari penebus dosanya. Jadi berapa hari Pak? Bu? 10 hari tuh mangga. Ya. Mangsa tadi kumaha syaratna? Kahiji mun bade salat Jumat kada kumaha heula? Maniktasala yaumal jumu'ati guslal janabati. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabat. Ya. Jadi seperti, bukan sama seperti, tapi non ciga mandi janabah itu kan bagaimana? Kudu lantis gitulah. Ya. Kapan mandi janabat maka hijikannya ngawasuh heula panangan, ada 2 cara itu kan, membasuh dulu tangan ya, kemudian membasuh kemaluan, kemudian wudu seperti wudunya biasa gitu kan, dari mulai baca bismillah sampai membasuh kaki, kemudian baca syahadat ya. Terus gitu bagaimana? Kemudian dia meremas-remas rambutnya gitu kan. Setelah itulah dia banjur 3 kali rambutnya ya.
Terus gitu banjur sadayana terakhir basusan pelana gitu mandi janabat apa contoh nanti. Iya mah seperti mandi janabat artinya tidak harus sama dengan mandi janabat. Ngan kudu kumaha lantis minimal gitulah. Sekali lagi. Jadi hari Jumat itu merupakan hari pilihan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada 5 kejadian, yaitu yang pertama Allah menciptakan Adam, yang kedua Allah menurunkan Adam ke dunia, yang ketiga Allah mewafatkan Adam, yang keempat Allah menyediakan waktu diijabah doa. Sekali lagi, yang menjadi pertanyaan, biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya kalau berdoa biasanya waktu senang, waktu susah. Terkemah biasanya ada orang mah. Jadi kebanyakan kita berdoa itu ketika kita sedang mendapatkan musibah, ketika kita sedang banyak masalah. Bagaimana kata Rasulullah? Man sarrahu ayyastajiballahu. Barang siapa yang ingin diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, indal qurbi wasyada'id, ketika dia sedang susah, sedang bingung, sedang banyak masalah, falyukthir du'a fir rakhai, hendaklah dia berbanyak berdoa ketika dia sedang senang. Daerah maka senang mah kumaha biasana teh? Ya, enggak. Walaupun hadis tersebut masih dipermasalahkannya, saya pertanyakan kesahihannya. Inilah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang pertama, Allah memilih waktu apa? Ya, waktu melaksanakan sholat yang fardu. Yang kedua, Allah memilih hari apa? Hari Jumat. Yang ketiga, Allah memilih bulan, yaitu bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa, Pak, Bu? Tanggal berapa sekarang? Halo? Bingung bener ka jawab ieu sok disalahkeun kana kitu nya. Tanggal 29 Sya'ban. Inilah hari terakhir di bulan Sya'ban. Ya. Tanggal 29 Sya'ban sekarang. Ya. Bertepatan dengan tanggal 21 Maret gitu ya. Nah, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang akhir bulan Ramadan, akhir bulan Sya'ban? Dalam riwayat Ibnu Huzaimah, Rasul mengatakan, salah seorang mengatakan, khatabana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami semuanya di akhir yaumin min Sya'ban, di akhir hari dari bulan Sya'ban. Ya. Faqala, dia berkata, ayyuhan nas, wahai semua manusia, qad adallakum syahrun azimun. Ya. Qad adallakum syahrun azimun. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan tersebut ada suatu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah menjadikan saumnya sebagai sebuah kewajiban, wa qiyamal lailati tatawuan. Ya. Dan qiyam Ramadannya merupakan sebuah yang sunat. Jadi saumnya bagaimana? Wajib. Wa qiyamal lailatin tatawuan, dan qiyam malamnya merupakan sebuah sunat. Man taqarraba fihi bi khuslatin min al-khairi
kana kaman adda faridatan fima siwahu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan tersebut dengan suatu kebaikan, maka seolah-olah dia telah melaksanakan yang wajib. Enggak? Jadi upamana orang ngalasakeun sunat bakal ganjar naon? Wajib, cenah kitunya ada sunat nya. Wa man ada fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Barang siapa yang melaksanakan pada bulan Ramadan anu wajib, maka kaman ada seolah-olah dia telah melaksanakan akan mendapatkan sab'ina faridatan 70 lipat anu wajibna. Nah, di bulan-bulan yang lainnya wa fihi wa huwa syahrus sabri, yaitu bulan dengan penuh kesabaran. Thawabuhul jannatu, Allah menyediakan pahalanya berupa jannah. Wa syahrul muwasat, dan bulan penuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syahrun yuzdadu fi rizqil mu'minin. Pada bulan Ramadan itu akan ditambahkannya rizkinya orang yang beriman. Ya. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi wa itqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang memberi dia kepada orang lain nyata fattara untuk berbuka saum ya, maka baginya ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dari api neraka tuh. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan uso min ajrihi syai'un ya. Maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan saum tanpa dikurangi sedikit pun. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Muthibu Huzaimah sahih, tapi ada menurut beberapa ulama yang lain bahwa hadis tersebut tidak sah. Ini cuma memberikan motivasi saja kepada kita. Agar bagaimana? Agar kita ya, dengan sungguh-sungguh menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu kedatangan tamu, yang tamu tersebut banyak membawa bawaan buat kita semua, apakah Bapak dan Ibu akan menyambutnya atau menolaknya? Punten, mun teh aya tamu anu eta tamu teh rebu ku babawaan sagala dibawa keur saha? Keur urang rek disambut atau ditolak ku urang? Ya. Nah sekarang pertanyaan pertanyaan. Sekarang ada sebuah tamu yang penuh dengan bulan yang agung, bulan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan kesabaran, bulan yang ditambahkan rizkinya buat umat mukmin. Apakah akan kita terima dengan baik atau kita menolaknya? Datang bulan Ramadan teh Pak Busung atau gembira. Nah, ieu. Lagi kasawan atuh kudu hudang jam 3 peuting keur ibu-ibu teh nya anu biasa majan sabaraha pan? Mangga. Ya. Punten Pak Bu. Apakah kita akan sambut dengan berbangga atau dengan rasa aduh geus bulan puasa deui ciga nama meureun urang teh hudang kudu jam sora ayeuna mah anu biasa pan subrang ge kitu nya enggak. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah inilah coba bayangkan oleh kita. Tuh, wa fihi yuzdadu rizqul mu'minin. Di bulan Ramadan ditambahkannya rizki buat orang-orang mukmin. Yang menjadi pertanyaan, apakah pada hari-hari biasa Bapak dan Ibu suka menyediakan kolak sebelum buka teh, sebelum makan?
Parahnya, tapi ayo nama kerek Ramadan mah kumaha biasana teh. Lalu ada di mana ya nah gitu. Ya. Di dagang parayu kabeh dikitukeun. Setiap terkadang datang Idul Fitri kan kabeh kemarin baju urusan salah di dunia mah nya. Enggak. Iwan pilih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itulah berkahnya bulan Ramadan. Ternyata tuh Allah menyediakan ampunan, Allah menyediakan surga, ya, pembebasan dari api neraka. Allah menyediakan ampunan bagi itu semua. Enggak. Kalau tadi sholat yang 5 waktu menghapus dosa harian. Yang kedua, Allah menyediakan hari Jumat untuk apa? Menghapus dosa mingguan. Sekarang Allah menyediakan bulan apa? Ramadan untuk apa? Kemarin kalau saja Umar Jamiat dikatakan bahwa ternyata itulah penghapusan buat kita. As-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Begitu. Salat yang 5 waktu Jumaah dan kemudian ke Jumaah yang lainnya, Ramadan ke Ramadan yang lainnya, maka itu mukaffirat sebagai penghapus dosa kita semua. Tapi syaratnya bagaimana? Idza istunibatul kaba'ir, apabila dosa-dosa yang besar ditinggal. Artinya ini hanya menghapus dosa-dosa kecil kita semua. Dosa nu gede mah da anggap kudu kunaon? Kudu ku tobat, enggak. Bapak Ibu sekalian, tapi bagaimana kalau kita sekali saja membatalkan saum kita tanpa ada udzur dan sebagainya? Rasul mengatakan seperti ini. Man aftara yawman min ramadana min ghairi udrin wala rukhsatin lam yaqdihi wa in shama dahra kullahu. Ya. Barang siapa yang sengaja buka satu hari di bulan Ramadan min ghairi udrin tanpa ada udzur wala rukhsatin tanpa ada rukhsah, lam yakdihi, maka dia tidak bisa menggantinya. Wa in shoma dahra kullahu, walau dia puasa selama-lamanya. Enggak. Lagi. Dipun Bapak Ibu sadana ngahajakeun sakali naon? Buka tanpa ada apa? Udzur sedikit pun. Maka lam yakdihi, tidak bisa menggantinya. Wa in shoma dahra kullahu, walaupun dia melaksanakan saum selama-lamanya, selama hidupnya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, ya, inna man taraka shauma ramadhana bila maradin, sesungguhnya orang yang meninggalkan saum di bulan Ramadan bila maradin, kita gering ya mah ya, mangga annahu syarrun minaz zina, minaz zani, sesungguhnya dia lebih jelek daripada para pezina, wa mudminil khamri, dan lebih jelek daripada peminum khamar. Ya, bal yashukkuna fil Islam, malah diragukan keislamannya. Mangga Bapak dan Ibu yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Adi urang nih harare-hare kumaha ningali aduh. Kurang-kurang namanya. Eta naon bal yashukkuna fil Islam, diragukan agama Islam teh kitu mah. Bal yashukkuna fil Islam wa yazunnuna bihil zandaqah, disangka orang zindik ini tah wal inhilal jamanu enpoten gitu mah lah. Nah, dan pikir sunnahnya Bapak Ibu sadana tah. Tuh ternyata satu, Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Di sisi lain Allah memberikan tarhib sebagai ancaman. Satu hari saja kita sengaja berbuka, maka tidak bisa menggantinya. Malah lebih jelek daripada pezina, lebih jelek daripada peminum khamr. Disebutkan yashukkuna fil Islam, diragukan keislamannya. Itu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, apakah Ramadan itu Pak? Bu, Ramadan deh
Pernah Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ma Ramadan ya Rasulullah?" Apa Ramadan itu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, Ramadan itu adalah Ramadallahu dzunubal mu'minin wa ghafara lahum. Allah akan membakar dosa-dosanya orang yang beriman dan Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi bulan Ramadan bulan apa, Bu? Bulan keur ngaduruk dosa-dosa jalma anu mukmin. Ari Syawal nah atau Syawal apa Syawal? Kalau Syawal apa? Pas Syawal. Kalau Syawal apa Rasulullah? Kalau Rasul menjawab, "Syalat fihi dzunubul mu'mini, falam yabqa fi dzanbun illa ghaffarahu." Lenyaplah, hilanglah dosa-dosanya orang yang beriman, tidak akan tersa dosanya, Allah akan mengampuninya. Tuh, Syawal mah geus nambah cenah. Geus dosa sabab naon? Diduruk dina bulan Ramadan. Untung tidak buat kita. Yang kumaha saumna kitu mungkul meureunnya. Enggak. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min bihi wa man qama, kan gitunya tuh. Wa man qama imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan tarawih atau nabi qiyamul lail pada dengan iman dan kepada Allah, maka akan terus sebagainya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, inilah penghujung akhir bulan Sya'ban, tanggal 29. Rasul berkhutbah kepada kita semua. Mangga tinggal nyiapkeun anu apanya? Bu nak nyiapkeun naon atuh Bapak Ibu ayeuna? Nyiapkeun naon ayeuna? Kada nyiapkeun naon ka ayeuna? Nyiapkeun kolak. Berarti siapan fisik kita yang prima, ya, agar kita selalu sehat. Yang kedua, ya, pesakna kuatkeun kurang, ya, keur bayar zakat fitrah angke terakhir kan gitunya. Enggak. Ulah aing baju diheulakeun, zakat fitrah kumaha? Nah, kitu nya. Pasutna keimananana, ya, buat sebab banyak orang yang terganggu, tergiur, ya, tergoda orang-orang sehingga dia membatalkan saumnya. Itu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itulah yang ketiga. Allah memilih waktu-waktu sholat, Allah memilih hari-hari Jumat, Allah memilih bulan Ramadan. Dan yang keempat, Allah memilih malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa Allah memilih malam Al-Qadar? Karena pada malam Al-Qadar unzilal Qur'an jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi fi lailatul qadri min syahri Ramadhan. Thumma wudi'a fi baitil izzati minas samai dunya thumma nazzala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanatan. Ternyata pada malam Al-Qadar Allah menurunkan aturannya berupa Al-Quran semuanya di malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud, ya. Kemudian disimpan di langit dunia. Dari langit dunia dibawa oleh Nabi, oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun? Di 23 sanatan, dalam jangka waktu 23 tahun disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ke nama kalam itu Allah memberi naon tadi teh tempat mana paling saya naon masjidnya gitu. Namun bapak biasanya paling saya naon pula atau di mall atau naon ya. Ya, maka Allah menjadikan tempat itu paling sama naon masjid, mangga nya.
Cuman ternyata Bapak Ibu sekalian melangkahkan kaki ke masjid teh lamun dihitung jumlah masyarakat Cibiuk muka masjid sabaraha nya. Maka kata Rasul bagaimana? Man dakhala masjidana hadza kana kal mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang masuk ke masjid kami kata Rasul, ya, maka seolah-olah pejuang Allah disebutkan anu alangkat ka masjid naon mujahid enggak ya pejuang bagaimana berjuang dengan hawa nafsu ya karena kal mujahid sebilah ya cekap Bapak Ibu sakitunya lah ke bahasan deui masalah masjid mah kitunya jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya. Pada saat sekarang ini merupakan malam terakhir buat kita di bulan Sya'ban. Besok kita sudah mulai melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa dengan hari besok. Kita mulai melakukan saum. Besok mapan tentang saumnya kedinten kemisna. Nah, kita mengat. Besok kita malam besok kita mulai melaksanakan qiyamul. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kemudahan rizki buat kita semua sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wal islami was salamati rabbi wa rabbukallah. Aku qali hada wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.